Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Anak sekalian, jumpa lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran ketiga dengan judul Aku Anak Saleh. Kita masuk pada pembahasan pertama, yakni sikap amanah. Pada subtema kedua ini silakan dipersiapkan peralatan belajar, buku dan alat tulisnya. Nah, untuk yang pertama kita akan mengamati dan kita akan menceritakan gambar yang ada di layar ini, nah ya. Yang pertama, seorang anak yang belajar mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, dan yang kedua membersihkan kelas. Jadi siswa-siswi ini mengerjakan tugas dari gurunya merupakan salah satu contoh daripada sikap amanah, belajar dan membersihkan kelas. Hal inilah yang harus kita contohi anakku sekalian ketika kita masuk nanti kembali sekolah. Insya Allah kita akan menunjukkan perilaku amanah ini setiap hari, nah ya. Insya Allah ya. Siap semua? Semangat anak solehku. Nah, gambar ini menceritakan pada usia 12 tahun Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdagang ke Syam, negeri Syam, bersama pamannya Abu Thalib. Dalam berdagang beliau selalu bersikap amanah, terpercaya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi ini bisa kita contohi dari sikap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amanah adalah sikap dapat dipercaya. Ya, kita menunjukkan sikap-sikap ini sehingga kita disenangi oleh orang. Kita dipercaya orang, dan sikap amanah ini merupakan sikapnya Nabi. Meneladani perilaku amanah Nabi Muhammad SAW, yakni dengan cara kita rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, dan menjaga nama baik guru dan sekolah. Keempat hal inilah yang harus dimiliki oleh anak soleh dan solehaku sekalian, sehingga kita bisa mencerminkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut pada yang kedua, yakni subtema kedua ini, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi kalau tadi sikap amanah, maka yang kedua ini kita hormati orang tua dan guru kita. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Ya, kita harus menyayangi, mencintai dan berbakti kepada kedua orang tua kita, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu. Surah Luqman ayat 14. Nah, ini merupakan contoh sikap anak yang menghormati dan patuh kepada kedua orang tuanya. Ini patuh dan taat bila dinasihati. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu orang tua sesuai kemampuan. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakan seperti doa berikut. Tahu enggak anak sekalian apa doanya kepada kedua orang tua kita? Ayo. Ya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jadi ini yang kita baca ketika habis sholat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Dihafalin nak ya? Ya, bacaan doa ini semoga anak sekalian bisa mempraktekannya, bisa senantiasa melafalkannya di waktu-waktu mustajab kita berdoa, nah ya. Nah, perilaku-perilaku semacam ini senantiasa kita miliki ya. Dan kemudian yang kedua, kita juga wajib berperilaku hormat dan patuh kepada guru kita.
karena guru telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Guru merupakan orang tua kedua di sekolah. Lantas bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Baik, yang pertama kita bisa lihat ya. Saat bertemu dengan guru, hal yang harus kita lakukan adalah kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Ustaz. Ya, kemudian bersalaman, mencium tangannya, dan yang ketiga, perlihatkan wajah kita yang berseri-seri, wajah senyum kita, bukan cemberut. Kemudian, bagaimana saat guru memberikan tugas atau PR? Hendaknya kita selalu mengerjakan dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kemudian tidak bermalas-malasan dan mengeluh, ibu guru banyak sekali nih, ibu guru susahnya nih. Tidak. Kita senang hati untuk mengerjakannya. Kemudian saat guru menasihati, kita mendengarkan dengan tulus, kemudian menaati nasihatnya. Kalau guru berbicara, ya saat guru berbicara, saat kita bicarain guru, maka kita berbicara dengan santun, suara tidak keras, dan tidak memotong pembicaraan guru. Nah, ini merupakan contoh-contoh daripada kita berakhlak sama guru kita. Kalau guru mengajar, kita tidak berlari-lari ya, duduk dengan tenang, tidak ganggu teman, tidak berbicara sendiri, berisik dan membuat gaduh. Kemudian memperhatikan dengan baik pelajaran di sekolah. Nah, ini merupakan contoh-contoh sikap bagaimana kita menghormati orang tua dan guru kita. Semoga terpahami anak sekalian ya. Ya, bermanfaat sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.